Pengukuran beban kerja psikologis. Oleh Edward Gultom dengan nomor NIM 2012014. Definisi beban kerja psikologis mental adalah kondisi kerja di mana informasi yang masih harus diproses dalam otak. Beban kerja mental meliputi kerja otak dalam pengertian sempit pemrosesan informasi. Kerja otak dalam arti sempit adalah proses berpikir yang memerlukan kreativitas, misalnya membuat mesin, membuat rencana produk, mempelajari file, dan menulis laporan. Dilihat dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang baik terhadap kemampuan fisik, kemampuan psikis, maupun keterbatasan manusia yang menerima beban kerja tersebut. Beban kerja adalah kemampuan tubuh pekerja dalam menerima pekerjaan dari sudut pandang ergonomi. Setiap beban kerja yang diterima seseorang harus sesuai dan seimbang dengan kemampuan fisik maupun psikologis pekerja yang menerima beban kerja tersebut. Beban kerja psikologis dapat berubah sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu dengan individu lainnya. Beban kerja mental didefinisikan sebagai kondisi yang dialami oleh pekerja dalam pelaksanaan tugasnya di mana hanya terdapat sumber daya mental dalam kondisi yang terbatas. Karena kemampuan orang untuk memproses informasi sangat terbatas, hal ini akan mempengaruhi tingkat kinerja yang dicapai. Pengujian beban kerja mental muncul dari kebutuhan untuk meyakinkan bahwa kebutuhan untuk mengemudikan tidak melebihi batas-batas kemampuan dari seorang pengemudi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada yang pertama faktor eksternal, A. Kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan, tanggung jawab pekerja. Kemudian yang B ada organisasi kerja seperti lamanya waktu bekerja, waktu istirahat, shift kerja, kerja malam, sistem pengupahan, model struktur organisasi, pelimpahan tugas, dan wewenang. C. Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan kerja biologis, dan lingkungan kerja psikologis. Yang kedua ada faktor internal. Yang A. Somatis seperti jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, dan kondisi kesehatan. Yang B ada psikis seperti motivation, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan. Pengukuran beban kerja psikologis dapat dilakukan dengan cara yang pertama objektif, yaitu pengukuran denyut nadi. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur kerja dinamis seseorang sebagai manifestasi gerakan otot. Semakin cepat denyut jantung mengidentifikasi bahwa beban mental yang dialami pekerja tersebut semakin berat. Namun, tingkat kecepatan denyut nadi tersebut tidak menunjukkan secara tepat besarnya beban kerja mental yang dialami. B. Pengukuran waktu kedipan mata. Pekerjaan yang membutuhkan atensi visual berorientasi dengan kedipan mata yang lebih sedikit dan durasi kedipan lebih pendek. C. Pengukuran cairan dalam tubuh. Ini digunakan untuk mengetahui kadar asam laktat dan beberapa indikasi lain yang bisa menunjukkan kondisi dari beban kerja seseorang yang melakukan suatu aktivitas. D. Pengukuran kerja dan metode alat Vickers. Berupa alat yang memiliki sumber cahaya yang berkedip makin lama makin cepat hingga pada suatu saat sukar untuk diikuti oleh mata biasa. Yang kedua ada subjektif. Metodenya sebagai berikut. Yang pertama ada NASA TLX. Metode ini berupa kuesioner dikembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang lebih mudah tetapi lebih sensitif pada pengukuran beban kerja. Metode NASA TLX merupakan prosedur rating multidimensional yang membagi workload atas dasar rata-rata pembebanan 6 dimensi. Yang pertama medal demand, yang kedua physical demand, temporal demand, effort, on performance, dan frustration. NASA TLX dibagi menjadi dua tahap, yaitu perbandingan tiap skala atau pair compression, dan yang kedua ada pemberian nilai terhadap pekerjaan average scoring. SWOT dalam buku yang dibuat Gary Bird tahun 1989 yang berjudul Subjective Workload Assessment Technique SWOT yang dikembangkan guna untuk menganalisa beban kerja yang dihadapi oleh seseorang yang harus melakukan aktivitas, baik yang merupakan beban kerja fisik maupun mental, yang bermacam-macam. SWOT menggambarkan sistem kerja sebagai model multidimensional yang dari beban kerja yang terdiri dari 3 dimensi atau faktor, yaitu beban waktu, time load, beban usaha mental effort load, maupun beban tekanan psikologis stres, yang masing-masing terdiri dari 3 tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan penerapannya setiap tingkatan untuk ketiga faktor tersebut akan dikombinasikan sehingga akhirnya membentuk 27 kombinasi tingkatan beban kerja mental. Yang C ada Modified Kapper-Harper Scaling, yang dimana sejak tahun 1960 beban kerja mental dipaksakan oleh tugas kontrol manual khususnya pada kualitas handling pesawat telah diukur oleh Kapper-C. Skala daripadanya yaitu Kapper-Harper CH. Dan dimodifikasi menjadi Modified Kapper-Harper atau MCH Scaling. Kapper-Harper CH Scaling adalah yang paling banyak digunakan skala rating untuk menilai kualitas penanganan.
The deskriptor dari skala berkaitan dengan flyability sebuah pesawat terbang, dan meskipun skala memuat beberapa referensi untuk beban kerja, yang deskriptor harus diubah digunakan dalam aplikasi beban kerja lain. The rating scale mental effort, yang dimana merupakan metode pengukuran beban kerja subjektif dengan skala tunggal. Responden diminta untuk memberikan tanda pada skala 0 sampai 150 dengan deskripsi pada beberapa titik acuan atau anchor point. Metode penentuan beban kerja psikologis mental dapat dibedakan. Yang pertama secara teoris, yaitu secara teoris metode penentuan beban kerja dapat dibedakan. Yang pertama pendekatan ergonomi, biomekanik. Pendekatan ini mencakup pengukuran proses persepsi, neuromotorik, biomekanik serta level kelelahan dan kejenuhan pekerja. Yang B ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis menggunakan atribut-atribut seperti keterampilan dan batas marginal kelelahan. Tujuan pengukuran beban kerja mental subjektif adalah yang pertama menentukan skala terbaik berdasarkan perhitungan eksperimental dalam percobaan. Yang kedua menentukan perbedaan skala untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Yang ketiga mengidentifikasi faktor beban kerja mental yang secara signifikan berhubungan dengan berdasarkan penelitian empiris dan subjektif dengan menggunakan rating beban kerja sampel populasi tertentu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.